Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang lagi di Kandang Budi Luhur. Teman-teman, kita mengucapkan lagi ya selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Ramadan kali ini kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ya, sehingga kita di selesai Ramadan nanti menjadi pribadi-pribadi yang fitrah. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan share ke teman-teman lagi satu tema yang menarik ya. Ini seputar Budi Luhur. Kita balik lagi ke kandang ya. Sobo kandang 6 insya Allah nanti setelah liputan ini. Nah, teman-teman, kita juga minta bantuan teman-teman juga untuk terus like, komen, dan share video-video kita. Ajak teman-teman yang lain juga buat subscribe channel Budi Luhur, Kandang Budi Luhur. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng supaya teman-teman bisa terus mengikuti perkembangan video-video yang bermanfaat dari Kandang Budi Luhur. Nah, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini ya, ini kita ada di bawah salah satu bagian dari simpanan pakan ya, bank pakan bahan kering. Ada kulit kacang hijau di Kandang Budi Luhur, kita tepat di bawahnya. Belakang kita juga ada ternak jantan yang insya Allah akan kita santai-santai akan kita jual pada saat Idul Kurban. Tapi buat teman-teman juga yang pengen belajar jualan Idul Kurban tapi nggak mau penggemukan, ya hubungi kita juga, nanti bisa kita supply ya, asal uangnya lancar. Nah, teman-teman, pagi ini kita mau sampaikan satu tema yang menarik tentang manfaat training di Budi Luhur. Kali ini sudah ada Deva Pratama ya. Ini Deva ini dari Medan. Nanti untuk lebih lengkapnya kita minta Deva buat buat kenalan ke teman-teman. Nah, Deva, sekarang kamu kenalan ke teman-teman Kandang Budi Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Presiden Jokowi salamnya. Santai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deva Pratama. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Tepatnya di Kabupaten Deli Serdang. Deli Serdang. Iya. Kecamatannya? Kecamatan Percut Saituan. Desanya Medan Tembung. Desanya Desa Kolam. Terus Iya. Medan Tembung itu apa? Medan itu kotanya, Bang. Kotanya. Kalau Tembung itu macam Kabupaten. kayak gitulah. Oh, oke. Jadi berarti Deli Serdang ya? Iya, Deli Serdang, Sumatera Utara. Oke. Deva, sudah berapa lama di Budi Luhur? Saya di Budi Luhur kira-kira kurang lebih 3 mingguan, Bang. 3 minggu sudah? Iya, 3 minggu. Mau bentar lagi, berarti 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Ini training di Budi Luhur. Kita mau tanya dulu ke Deva. Kemarin pernah di pendidikan peternakan sebelumnya? Tidak, 0% lah, Bang, dari peternakan. Basisnya 0, Bu. Berarti nggak paham sama sekali tentang peternakan. Nggak paham. Terus kenapa mau belajar tentang ternak? Karena peternakan itu menurut saya itu aset itu, Bang, untuk masa depan. Pakai aja logan Medanmu, teman-teman paham insya Allah. Itu aset. Kenapa aset? Karena anak muda zaman sekarang tidak mau berternak. Jadi untuk kedepannya kita anak-anak muda ini mengambil kesempatan untuk berternak dan juga untuk pelopor gitu, untuk teman-teman supaya pemuda-pemuda mau berternak. Oh, oke. Jadi kamu mau beternak supaya mengambil kesempatan ya. Jadi mengambil kesempatan yang di daerah kamu itu anak-anak muda nggak banyak yang mau beternak. Tidak. Padahal lahanmu itu luas sekali ya. Lumayan lah, Bang. Ada berapa hektar di Medan? Paling 1, nggak sampai lah, Bang. Oh, 1 hektar. Tapi banyak tanah-tanah pemerintah yang bisa dimanfaatkan. Bisa ya. Bisa. Jadi kamu ambil kesempatan di saat anak-anak muda lain menghabiskan waktu untuk hal-hal yang lain ya. Kamu memanfaatkan ini, dan tadi ya kamu mau jadi pelopor di Medan. Iya, mau jadi. Mantap kali ya teman-teman ya. Jadi Deva ingin menjadi pelopor peternak di kampung halamannya. Khususnya pemuda. Supaya mau beternak. Oke. Deva, ini kamu belajar ternak, sebelumnya pendidikan terakhir kamu? Pendidikan terakhir saya yaitu SMK, Bang. Jurusan elektronika. Oh, SMK elektronika. Jauh kali ya? Jauh dengan peternakannya. Jauh. Tapi nggak ada, maksudnya beternak ini memang dari hati pengen beternak gitu ya.
pengen beternak bukan atas desakan orang tua gitu ya. Lahan banyak nih, ayo kamu jadi peternak lah, enggak ya? Enggak. Oke, berarti dari elektronika jauh sekali, memang udah betul-betul niat. Nah, oke teman-teman, kita balik lagi, kita diskusi lagi dengan Deva tentang manfaat training di Budi Luhur ya, biar teman-teman di rumah juga pada tahu gitu bahwa mengilmui ya, dan menambah pengalaman dengan training itu sebelum kita terjun itu sangat membantu teman-teman. Nah, ini udah ada Deva yang udah 3 minggu, insya Allah sampai sampai 2 bulan di sini ya, kurang lebih lah 2 bulan di sini, udah 3 minggu. Nah, kita wawancari manfaat dari training yang sudah berjalan teman-teman. Nah, pertama mungkin kita dalemin lagi tentang Deva kan pengalaman 0 di bidang peternakan ya, pendidikan terakhir SMK ya kan. Nah, kenapa Deva mau beternak? Ya, melihat potensi alam di Sumatera Utara itu cukup banyak, melimpah. Bahkan limbahnya itu terbuang-buang gitu bang. Limbah apa itu? Limbah misalnya tebon jagung, misalnya pabrik-pabrik itu masih pabrik sagu ya? Iya, pabrik ampas kedelai, kacangnya kan habis musim panen padi kan langsung diganti sama menanam kulit kacang hijau itu bang. Terus limbahnya itu banyak itu. Sangat berpotensi untuk menjadikan pakan kering lah ibaratnya di sini. Di sana juga ada potensi alam ya. Selain itu mengambil kesempatan juga kesempatan di saat anak-anak muda lain tidak beternak ya. Nah, terus selain itu apa? Kenapa Deva mau beternak? Ya karena beternak kan sunnah Rasulullah ya. Masya Allah, soleh sekali ya teman-teman ya. Apabila dikerjakan berpahala. Oh, Masya Allah, diniatkan buat menjalankan sunnah. Dikerjakan berpahala. Jadi selama beternak itu pahalanya banyak banget ya. Banyak bang. Ya, dari menilai karakter hewan juga bang. Ada yang bandul, ada yang baik. Belajar kepemimpinan. Oke. Nah, ini Deva sudah 3 minggu di sini ya. Tapi sebelum itu kita juga mau tahu, Deva tahu kandang Budi Luhur dari mana? Pertama dari ownernya sendiri, Bang Sapi. Pertama kan kenalnya dari Sinatria ya bang. Terus stalking itu IG-nya. Terus tiba-tiba lah udah keluar aja nih dari Sinatria. Terus udahlah bang, tanya DM di IG, WA. Bang bisa training bang? Bisa, siap. Jadi tahu sejak saya di Sinatria dulu ya, sampai akhirnya sempat usaha pisang juga ya. Terus masih tanya-tanya tentang ternak, dan ketika Budi Luhur sudah berjalan, alhamdulillah bisa kesini. Alhamdulillah. Oke. Jadi tahu kandang Budi Luhur dari media sosial ya kurang lebih. Oke. Kan udah saya kasih tahu ya, Budi Luhur kan sederhana. Kapasitasnya juga ya masih 60 80 ya. Nah, kenapa mau di Budi Luhur? Karena ownernya sendiri Pak banyak ilmunya, baik pokoknya nggak pelit ilmu lah. Ayo teman-teman kalau mau magang ya kan, datang aja, kontak aja Bang Sapi ini, baik kok orangnya. Diajak jalan-jalan. Diajak jalan berapa kali diajak jalan-jalan? Banyak. Oke, siap. Jadi memang karena sering komunikasi itu ya, menilai dari sering komunikasi itu dan mau belajar di sini. Oke, Deva di sini udah 3 minggu ya. Kamu di awal-awal ngelihat ternak itu gimana gitu? Maksud saya gini, apakah udah bisa bedain mana jantan mau betina? Ini ternaknya ini ngelihat misalnya gini, maksud saya gini, kalau kita kenalan sama orang bule lah ya, kenalan sama bule kan, kita ngelihat wajah bule itu sama semua. Kamu sama nggak kalau ngelihat ternak itu datang, sama semua nih, nggak bisa bedain? Pertama datang ya bang, ini ternaknya abang apa tanda segini banyaknya? Sama semua mukanya. Jadi ngelihat ternaknya banyak ya. Oke. Kemudian udah bisa bedain belum antara jantan dan betina dulu? Udah lah bang. Udah. Udah tahu ya. Oke, karena gampang gitu ya. Oke. Siap. Artinya maksudnya gini, kamu juga nggak nol banget lah ya tentang ternak, udah tahu sedikit banyak gitu. Kalau gini kelaminnya tahu ya. Oke. Nah, yang saya mau tanya, setelah hari-hari pertama, hari di minggu pertama dilewati itu, kemudian
sampai akhirnya kamu berjalan 2 minggu di sini. Apa yang kamu rasain, manfaat apa yang kamu rasain dari belajar di Budi Luhur ini? Manfaatnya pertama, kita itu udah terbiasa dengan ternak banyak. Ibaratnya kita mau usaha ini, kan ibaratnya 5 kambing aja. Kalau di kampung-kampung itu kan harus ngarit. Itu rasanya penat, kayaknya banyak kali. Setelah kita di Budi Luhur, wah kayaknya gampang kali ngasih makan. Ibaratnya 80 ekor di ngasih makannya cuma 30 menitan sekitar gitulah Bang. Plus udah membersihkan kotoran. Udah bersihin kotoran juga. Jadi lebih gampang. Beternak itu nggak sesulit yang dibayangin. Iya. Oke. Selain itu, Fa. Oke, itu satu sisi kamu dapat manfaat itu. Manfaat lain lah dari belajar di Budi Luhur ini apa? Pertama tentang Kedua. Tadi pertama udah. Kedua ya belajar kesehatan. Kesehatan pada ternak. Udah sempet nyuntik juga? Udah sempet. Kedua belajar manfaat limbah yang ada di daerah kita ini. Oke, jadi tahu potensi alam dari limbah pertanian. Oke, jadi khususnya ibaratnya Bang, sumber serat itu apa, sumber protein itu apa, sama karbonhidrat itu apa. Oke. Sekarang udah bisa dibedakan lah itu. Oke, jadi pertama tadi mungkin gambaran beternak itu jadi nggak sulit ya. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua perawatannya. Mau belajar kesehatannya. Kemudian yang ketiga tadi kamu akhirnya bisa melihat potensi alam sekitar itu apa gitu. Udah dapet gambaran, udah bisa visualisasi di medan itu nanti. Oh, tebon jagung, ya kan? Oh, di sana juga ada yang nanam pasti ada yang nanam kulit kacang hijau. Ya, di mana daerah mana gitu? Di Medan. Insya Allah ada ya. Ada. Jadi udah bisa visualisasi bahwa oh di sana juga ada potensi alam yang bisa dimanfaatkan buat pakan kayak pakan yang saya gunain sekarang. Oke, selain itu Pak, yang keempat ya sistem pakannya di sini kan kering. Lebih mudah, efisien dan efektif gitu. Oke, mudah, efisien, efektif. Kampanye coblos nomor 3. Nomor 3. Mudah, efektif, bukannya. Jadi lebih gampang. Akhirnya kamu ngelihat bahwa beternak itu gampang. Nah, di awal saya kemarin sempat nyuruh, mungkin kamu kalau mengawali beternak 10 dulu lah ya. Iya. Nah, tapi kamu besok kalau udah paham beternak kayak gini gitu, mau memulai dengan angka berapa? Kalau ada dananya ya 50 berani. 50 berani ya. Jadi dari hasil training ini melihara 50 pun berani ya. Berani Bang. Akhirnya kamu juga nyimpulin beternak banyak atau sedikit itu sama aja, bagusan banyak sekarang lah, ngasih makannya sama kok rata. Asalkan makannya ya pakan kering. Oke, jadi teman-teman ini ya yang mau kita sampaikan juga ke teman-teman bahwa ilmu pengalaman yang kita dapetin itu dari benar-benar terjun langsung ya, tentunya dengan coaching ya, coaching yang baik. Saya juga di sini mempersilahkan Deva buat banyak berinteraksi dengan ternak ya. Bahkan sesekali saya sengaja buat meninggalkan ya. Sering ya, sangat sering meninggalkan Deva buat udah manajemen ternaknya sendiri. Karena ya saya sebagai pemilik mungkin saya pastikan dulu ternak saya sehat baru saya berani tinggal gitu. Nah, kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu saya bakal intens. Tapi dengan sering diberikan kepercayaan lah ya namanya, diberikan kepercayaan merawat ternak selama 3 pekan tadi, mentalnya sudah terbentuk. Ya. Ditambah lagi juga sering saya ajak silaturahim ke kandang-kandang yang lain nih. Sudah tahu juga spek ternak-ternak, cara menilai ternak yang bagus itu seperti apa. Nah, teman-teman, yang kita harapkan adalah dengan belajar yang intens seperti ini, maka ketika teman-teman beternak di rumah ya, di kampung-kampung halaman, sama kayak Deva tadi yang tadinya 10 mungkin takut ya, 5 aja tadi ngarit berat gitu. Melihara 50 ya sama aja dengan melihara sedikit asal tahu ilmunya. Nah, dengan demikian teman-teman tentu tanah-tanah kita di kampung-kampung lebih bisa terjaga gitu ya. Maksudnya tanah-tanah keluarga juga nggak dijual begitu aja, tapi kita bisa olah, bisa manfaatkan. Selain itu juga tadinya kita mau merantau ya kita tetap di desa, karena penghasilan di desa pun sama seperti di kota ya. Bahkan nanti juga pemerataan ekonomi itu akan terjadi teman-teman. Nah, balik lagi ke manfaat training di Budi Luhur, Deva melihat selain tadi aspek manfaat yang kamu dapetin, kamu melihat
budi luhur ini seperti apa sih gitu? Maksudnya apakah budi luhur ini masih peternakan yang ya udah biasa aja gitu, atau kamu menilai budi luhur ini seperti apa, biar bisa kasih gambaran ke teman-teman di rumah? Pertama training di budi luhur ini ya bang. Pertama kandangnya memang sederhana. Terus ternaknya juga saya tengok sehat-sehat, besar-besar. Sehat-sehat, besar-besar. Apalagi kalau udah bertemu sama ownernya ya kan bang, sharing tentang pakan, tentang penyakit, tentang jual beli. Ya kita itu silaturahmi gitu bang, ke peternak A ke B ke C. Terus kita menilai nih dari A ke B ke C. Kita bisa membedakan, dan kita juga dapat ilmu dari situ. Oke, jadi kamu melihat budi luhur ini memang sederhana gitu ya? Tapi ternaknya sehat-sehat, besar-besar. Kalau nggak percaya datang aja. Ya besar-besar kali. Pak, ya kamu juga ngelihat lah bahwa di budi luhur kita juga bisnis banyak hal. Jadi teman-teman di rumah juga kalau bisnis peternakan mungkin juga ngelihat bisnis-bisnis sampingan yang lain ya, yang bisa dilakuin supaya teman-teman juga kalau misalnya breeding misalnya, tentu breeding itu hasilnya lama, di 3-4 tahun baru ngerasain betul-betul lah hasilnya maksimal. Tapi kan kita hari-hari butuh hidup ya kan. Nah oleh karenanya kita harus kreatif. Kecuali misalnya kita punya kerjaan, nah ini juga kamu akhirnya bisa nyimpulin juga bahwa ngasih makan tadi 30 menit ya, pagi sore udah cukup ya, asal ternak-ternaknya sehat ya. Nah banyak waktu luang, ya kan. Kalau saya pakai buat marketing bisnis ya, bisnis marketing ya, kita mengaktifkan media sosial gitu. Nah maksud saya kamu juga bisa dapat gambaran, besok kalau kamu kerja pun tetap bisa beternak ya. Nah, sehingga beternaknya breeding misalnya, sehingga dia jadi aset itu kan dia bisa berkembang jadi tabungan, dan tabungannya bisa banyak. Nah itu yang juga tentu kamu mendapatkan manfaat itu di budi luhur kan. Nah selain itu juga ya budi luhur tadi menjual banyak produk. Nah itu semoga juga Deva bisa lakuin juga di Medan ya, supaya bisa maksimal ya, supaya hari-hari juga tetap bisa hidup. Oke. Deva, buat Deva yang udah 3 pekan di sini, bosen nggak di kandang terus? Enggak. Kenapa? Ya karena enjoy bang. Enjoy. Di sini juga nggak dipaksa ya? Tidak dipaksa. Terkadang kita kalau di sini lihat ternak gitu ya bahagia gitu bang. Bahagia. Jadi beternak itu nggak bosenin ya. Selalu ada tingkah-tingkah lucu ya dari ternak, tingkah-tingkah baru ya. Apalagi kadang baru datang ke kandang ternaknya berjatuhan. Oh itu seru kali ya. Oke. Kamu rencana sampai Ba'da Idul Fitri di sini ya. Ke depan kamu pengen apa lagi? Ilmu apa yang belum sudah kamu dapetin dan ingin kamu dapatkan di budi luhur? Sampaikan ke teman-teman budi luhur. Pertama yang saya ingin dapetin yang kamu dapetin dulu. Yang saya dapetin di sini pertama tentang kesehatan domba itu nomor 1. Oke. Apabila domba sehat, kerjaan juga ringan gitu bang. Oke. Kesehatan terus. Yang kedua pakannya bang. Pakannya itu alternatif banget. Pokoknya pokoknya mantap lah pakannya. Oke. Jadi pakai pakan alternatif kering ini sangat membantu lah ya. Oke. Yang ketiga cara pengobatan ternak. Pengobatan ternak tadi balik lagi ke kesehatan, lanjut. Baru itu dari ibu bunting terus dia menyusuin itu kan. Yang kita agak susah ini berternak ketika dia melahirkan, dia mempunyai cempe lebih dari 2. Itu susah. Kadang-kadang kita harus menyusui, harus memperhatikan gerak-geriknya gimana. Terus lagi. Ya, jadi di sini dapat ilmu tentang itu juga. Oke. Nah, yang belum kamu dapetin di budi luhur apa? Ya, tentang budi luhur pertama bang, cara nilai komposisi ransum makan ya. Ransum makan. Kita belum ke arah situ. Karena kita pengenalan dasar pakan dulu. Apa lagi? Terus
Ya udah Bang, itu aja sih Cuma Bang. itu ya. Sama kalau jual beli dagang pun udah ngerti Udah paham. cara membedakan ternak yang bagus Oke. atau tidak, speknya cemana. Oke. Spek tergantung dengan harga kata Bang. Oke. Siap. Oke, Deva. Selamat meneruskan belajar di Budi Luhur sampai Ba'da Idul Fitri. Manfaatinlah waktu selama di Jogja. Ini kali pertama juga kamu ke Jogja, Jogja. ya. Besok gantian saya yang ke Medan, ya. Kita lihat potensi alam di sana seperti apa. Nah, buat teman-teman juga kita juga mau kasih tahu ya bahwa nggak harus training di Budi Luhur teman-teman, tapi bahwa belajar ya, belajar untuk mendapatkan ilmu dasar ya, baik ilmu dasar maupun ilmu yang lebih dalam gitu, maupun tadi mendapatkan pengalaman itu penting sebelum beternak, karena ternak ini dia nyawa, kemudian dia adalah aset, dia adalah uang teman-teman, inventaris lah ya. Jangan sampai kematian itu melebihi batas yang seharusnya gitu, karena teman-teman bisa melangkah selanjutnya itu berat. Nah, satu ternak mati aja harganya bisa 1 juta gitu ya, jantan bisa 2 juta. Nah, belajar dan mendapatkan pengalaman ini penting ya. Kita udah dapetin gambaran sedikit dari Deva, meskipun agak-agak malu dikit ya, gak apa-apa, nanti terbiasa menghadapi kamera ya teman-teman. Sekali lagi, belajar dimanapun, kita juga Budi Luhur juga terus belajar, terus silaturahim ya. Deva juga berkali-kali saya ajakin ke kandang-kandang, udah nggak terhitung ya selama di sini. Nah, teman-teman kalau mau belajar di Budi Luhur juga training ya, wajib 2 bulan teman-teman. Dan memang ada akadnya. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa kontak saya ya di video, terus kita cantumin kontak dan IG. Teman-teman bisa kontak, dan biasanya kuotanya setiap 2 bulan hanya 2 orang teman-teman ya, karena memang keadaan, kemudian maksudnya kandang yang kapasitasnya belum begitu besar ya, kemudian juga memang kalau terlalu banyak orang tidak efektif. Nah, kita juga mohon doa teman-teman supaya Budi Luhur terus bisa maju, terus bisa berkembang. Semoga kita juga bisa terus memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman sekalian. Makasih Deva, wawancara pagi ini ya, semoga memberikan gambaran ke teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.